Halo, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran IPS kelas 4 SD, tema 2. Selalu berhemat energi tentang sumber daya alam bersama saya, Pak Pram. Sumber daya alam atau SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam berdasarkan sifat keberadaannya dibedakan menjadi sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya sangat banyak, dapat digunakan berkali-kali, dan dapat dipulihkan kembali jika telah habis. Sumber daya alam yang dapat diperbarui meliputi juga sumber daya alam kekal. Kenapa disebut kekal? Karena sumber daya alam ini tidak pernah habis, selalu tersedia di alam. Yang berikutnya adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak akan tersedia lagi jika telah habis digunakan. Kita akan lihat contohnya satu persatu. Sumber daya alam yang dapat diperbarui contohnya tanah, hewan, dan tumbuhan. Sumber daya alam kekal contohnya adalah matahari, air, angin, ombak laut. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya adalah minyak bumi, gas alam, batu-batuan, dan barang tambang lainnya. Berdasarkan jenisnya, jika tadi berdasarkan sifatnya, sekarang berdasarkan jenisnya. Sumber daya alam dibedakan menjadi sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, yaitu hewan dan tumbuhan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari benda-benda tak hidup, yaitu matahari, air, udara, tanah, minyak bumi, gas alam, batu-batuan, dan berbagai jenis barang tambang lainnya. Bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam kekal? Sumber daya alam yang tidak pernah habis dan selalu tersedia di alam, dimanfaatkan biasanya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat dipergunakan sebagai sumber energi seperti PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Juga memanfaatkannya harus dengan bijaksana, yaitu disertai dengan usaha pemeliharaan dan pelestarian lingkungan. Mengapa demikian? Agar sumber daya alam berupa air dan udara tidak tercemar. Di samping itu kita juga harus menghemat penggunaan air bersih. Bagaimana cara memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui? Yang jika sewaktu-waktu habis dapat diperbaiki lagi kondisinya, dapat diperbanyak lagi jumlahnya. Sumber daya alam yang dapat diperbarui dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan dapat dipergunakan juga sebagai sumber energi alternatif. Maka memanfaatkannya juga harus dengan bijaksana, yaitu harus diimbangi dengan usaha pemeliharaan dan perawatan agar tidak rusak dan tidak punah. Di samping itu, kita juga harus menggunakannya dengan hemat. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang jumlahnya terbatas dan jika habis tidak dapat diperbaiki lagi, harus menunggu selama jutaan tahun untuk menghasilkan yang baru. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui biasanya diperoleh dengan cara penambangan, dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, dan kita harus menggunakannya dengan hemat karena bisa habis. Biasanya sumber daya ini dipakai sebagai sumber energi untuk kebutuhan industri, dijadikan perhiasan, dan banyak lagi manfaat lain yang bisa dipergunakan, yang bisa didapat dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui.
Karena jumlahnya terbatas dan sewaktu-waktu dapat habis, kita harus memanfaatkannya dengan bijaksana, yaitu harus diimbangi dengan usaha pencarian sumber energi alternatif. Kita lihat gambar pemandangan ini. Wow, Indonesia sangat subur, sangat indah. Indonesia memiliki iklim dan kondisi alam yang membuat sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Oleh karena itu, Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Indonesia juga memiliki lautan yang luas dengan kekayaan bawah laut yang banyak, sehingga Indonesia dikenal juga sebagai negara maritim. Potensi sumber daya alam di Indonesia sangat besar jumlahnya dan beragam jenisnya, baik di darat maupun di lautan. Misalnya, tanah yang subur, air yang melimpah, cahaya dan panas matahari yang cukup, hutan dan hasil-hasil hutan yang sangat banyak, sumber daya alam laut yang luar biasa melimpah, minyak bumi, batu bara, gas alam, berbagai jenis barang tambang, bahkan hingga kenampakan alam yang indah yang cocok untuk pariwisata. Itu adalah potensi sumber daya alam yang sangat besar. Masih banyak lagi potensi sumber daya alam Indonesia lainnya. Kita lihat sekarang beberapa contoh daerah penghasil sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam minyak bumi, daerah penghasilnya antara lain Sumatera Utara, Papua Barat, dan Riau. Daerah penghasil batu bara, misalnya Sawah Lunto di Sumatera Barat dan Tanjung Enim di Sumatera Selatan. Daerah penghasil emas, contohnya Cikotok di Banten, Bengkalis di Riau, Mimika di Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Halmahera di Maluku. Daerah penghasil timah, misalnya Pulau Singkep, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Muntok di Bangka Barat. Daerah penghasil rotan antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Papua, dan Papua Barat. Tentu saja masih banyak daerah penghasil sumber daya alam lainnya di Indonesia. Ini hanya sebagian kecil contoh saja. Kekayaan sumber daya alam Indonesia sangat melimpah, baik sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Hampir seluruh wilayah di Indonesia menyimpan kekayaan sumber daya alam yang besar jumlahnya, yang dapat dipergunakan untuk kebutuhan hidup dan bahkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Namun, kita juga harus memperhatikan kelestariannya, dan untuk itu perlu beberapa usaha pelestarian sumber daya alam yang harus dilakukan. Pengelolaan lingkungan sebagai salah satu upaya pemeliharaan sumber daya alam dapat dilakukan dengan konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam dapat diartikan sebagai pelestarian serta pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam secara bijaksana. Konservasi meliputi tindakan secara hati-hati dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya alam dan melindunginya dari pengaruh kerusakan. Konservasi sumber daya alam dapat dilakukan pada tingkat individu, dalam kelompok, tingkat nasional, regional, dan internasional. Contoh cara melakukan konservasi tingkat individu: mengurangi penggunaan plastik dan styrofoam, mempergunakan tas belanja dari kain dalam rangka mengurangi penggunaan plastik, membuang sampah tepat ke dalam tempat sampah, membiasakan gaya hidup hemat energi, menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, green technology. Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat selalu.